Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Salman Al-Farisi, dan teman-teman saya yang bernama Gilang Wahyu Saputra dan Sofia Dinda Saputri. Di sini makalah kami mengenai tentang usaha barbershop. Di bab 1 ada latar belakangnya, yaitu tentang di zaman modern ini penampilan merupakan faktor penting di mana kepribadian seseorang akan mencerminkan dari bagaimana orang itu terlihat. Baik penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang atau lawan jenis, dan meningkatkan kepercayaan diri orang lain. Tidak hanya wanita yang sudah biasa bersolek, kini pria pun sudah sadar akan pentingnya penampilan. Hal ini dapat menjadi peluang baru untuk para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menjalankan sebuah usaha di bidang potong rambut atau barbershop dalam rangka meraih peluang yang ada. Kemudian rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah jasa barbershop ini layak dilaksanakan? Kemudian bagaimana usaha ini menghadapi ancaman dan persaingan? Kemudian bagaimana aspek teknis, pemasaran, manajemen, dan keuangan dari jasa barbershop ini? Terakhir, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam usaha ini? Kemudian ada tujuan makalah. Adapun tujuan dari dibuatnya makalah ini antara lain: pertama, memahami kelayakan dari suatu bisnis khususnya bidang jasa. Kemudian mengetahui aspek-aspek penting dalam sebuah bisnis. Ketiga, menjadi pembelajaran atau landasan bila mana akan melakukan bisnis nyata di kemudian hari. Yang keempat, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis khususnya jasa. Di bab 2, yaitu pembahasan, di sini ada profil usaha. Perusahaan yang kami jalankan adalah jasa potong rambut perorangan atau barbershop yang dikhususkan untuk laki-laki. Kami memilih nama AR karena mudah didefinisikan dan diingat, disertai dengan logo. Berikut adalah logo AR Barbershop. Visi dari barbershop kami: yang pertama, menjadi jasa potong rambut pilihan kaum pria terbesar dan terpopuler se-Riau. Misinya: memberi jasa dan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan pendekatan masa kini serta menjaga hubungan emosional yang baik terhadap pelanggan. Kemudian di sini ada inovasi atau diferensiasi. Untuk membuat jasa barbershop kami unik dan mampu menghadapi persaingan, kami membuat beberapa inovasi yang mampu meningkatkan daya saing dan juga menjadi ciri khas yang mampu menarik perhatian pelanggan dengan harapan dapat meningkatkan permintaan. Yang pertama, karyawan aktif dan konsultasi gratis. Kemudian penggunaan software atau aplikasi. Yang ketiga, menyediakan wifi atau colokan charger gratis. Kemudian menyediakan majalah atau bacaan tentang fashion pria. Kemudian ada teknik dan operasional, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis adalah: pertama, kursi cukur 3 unit, cermin laci cukur 3 unit, tambahan cermin tembok 8 unit, 3 paket alat potong rambut, hair dryer, celemek 3 unit, cermin genggam minimal 2 unit, kemudian handuk minimal 4 unit, dan flashback keramas. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk setiap unit bisa diantara lain: hair sprayer 3 unit, sampo, cat rambut, minyak rambut, vitamin rambut, krim rambut, dan powder rambut. Lokasi: untuk beberapa waktu ke depan, kami akan membuka bisnis hanya di satu lokasi sebagai pusat, lalu menambah lokasi baru yang berjauhan dengan masing-masing tempat. Kemudian tenaga kerja. Karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini adalah 3 orang untuk setiap jam kerja dengan sistem rolling, 6 hari, 1 hari libur. Karyawan tersebut jika berperan sebagai kasir, sehingga untuk setiap unit usaha membutuhkan 5 karyawan. Kemudian proses. Jam buka AR Barbershop adalah dari jam 9 sampai jam 21 atau 12 jam dan buka setiap hari. Proses pelayanan kurang lebih sama dengan barbershop pada umumnya, hanya terdiri dari potong rambut, cuci, lalu pijat sebagai tambahan.
Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar, target pasar kami adalah laki-laki ekonomi menengah dan menengah ke atas, berusia 12-35 tahun, di mana usia muda, belasan atau zaman sekarang cukup aware terhadap gaya untuk menarik perhatian teman-temannya. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama adalah bonus loyalty, memberikan souvenir dan reward. 3. Pemanfaatan sosial media. Kemudian aspek manajemen. Struktur organisasi dalam usaha ini sangatlah sederhana. Pemilik usaha hanya perlu memperjalankan satu orang manajer untuk mengelola seluruh usaha, serta 6 orang karyawan di setiap unit usaha yang bekerja bergantian. Pengawasan sangat mudah dilakukan. Tanpa manajer pun pemilik usaha dapat mengawasi langsung. Tugas manajer di sini adalah mengelola usaha sesuai fungsi manajemennya, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling dalam sebuah aspek. Di sini adalah bagian dari bentuk aspek manajemen kami, yaitu pemilik usaha, manajer, dan karyawan. Kemudian aspek keuangan atau perhitungan biaya. Berikut ada estimasi perhitungan biaya dari kami. Kemudian pengeluaran per bulan. Pengeluaran listrik dan air diperkirakan 150.000, sampo 130.000, minyak mesin cukur 50.000, biaya perawatan mesin 50.000. Total pengeluaran per bulan diperkirakan sekitar 380.000. Kemudian estimasi penghasilan. 1 tahun diestimasikan 350 hari kerja. Pendapatan 1 hari ditargetkan adalah 450.000, sehingga pendapatan dalam 1 tahun, jika 1 hari 450.000, maka 1 bulan adalah 13.050.000 dan 1 tahun adalah 156.600.000. Break even point. Yang pertama, break even unit, biaya tiap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. 9 juta dibagi 35.000 dikurang 3.000 sama dengan 281,25. Dapat disimpulkan harus ada 282 kali pelanggan atau pengguna jasa setiap bulannya agar dapat mencapai titik break even point. Yang kedua, BIP rupiah. BIP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi per unit. BIP rupiah sama dengan 9 juta dibagi 30.000 dibagi 35.000 sama dengan 10.501.750. Kemudian ada payback period. Jangka waktu pengambilan modal sebagai berikut. Estimasi penghasilan per bulan adalah 13.050.000, sedangkan perkiraan pengeluaran 7.880.000, sehingga jangka waktu pengembalian modal adalah 15,4 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Kemudian adalah analisis SWOT. Kekuatan: memiliki diferensi atau inovasi yang menjadi daya tarik yang fresh, yang kami yakini mampu menarik pelanggan, menjaga hubungan emosional dengan pelanggan, kemudian menjaga komunikasi dengan pelanggan. Kelemahannya, konsumsi jasa per kepala atau per orangan relatif lama, antara 2 minggu hingga 2 bulan. Kemudian sulitnya menciptakan pelanggan baru. Peluang: banyaknya peluang untuk melakukan pengembangan usaha, banyaknya calon konsumen dari berbagai kalangan. Ancamannya: beberapa pesaing di industri sejenis, ancaman jasa substitusi atau salon potong sendiri, bahkan cukur umum. Bab 3 yaitu penutup. Di sini kesimpulannya, jenis usaha yang akan kami dirikan ini adalah bisnis jasa, yaitu potong rambut dan shaving atau yang biasa kita kenal barbershop, yang kami namakan dengan barbershop AR. Bisnis barbershop yang kami jalankan ini sangat unik dan berbeda dengan barbershop lainnya karena terdapat unsur teknologi dengan menggunakan bantuan aplikasi yang juga dapat menjadi peluang baru. Oleh karena itu, kami pastikan usaha ini unik dan mampu menghadapi persaingan di industri serupa.
Jika ditinjau dari aspek keuangan, barbershop ini cukup menguntungkan, di mana keuntungan yang dihasilkan dapat mencapai 13.050.000 per bulan, serta perkiraan balik modal yang tidak begitu lama, yaitu hanya 1 tahun 4 bulan. Dilihat dari analisis SWOT, di mana kami melihat faktor internal serta faktor eksternal, dapat disimpulkan bahwa usaha ini sangat layak untuk dijalankan. Dapat dilihat dari banyaknya kekuatan yang mampu mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ada serta menciptakan peluang-peluang baru. Selain itu, kemampuan bisnis ini dapat mengatasi berbagai ancaman yang ada. Kemudian ada saran. Sebelum memulai usaha, sangatlah penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu dalam berbagai aspek dan juga menggunakan analisa tertentu, misalnya analisa SWOT. Setelah dilakukan bahwa sesuatu tersebut benar-benar menguntungkan, maka usaha tersebut dapat dinilai layak untuk dijalankan atau direalisasikan. Cukup sekian video tentang makalah kami yang berjudul mengenai barbershop. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.